أفلا يتدبرون القرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. Sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita. Salah satu contoh keluarga ideal yang Al-Quran kisahkan adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan keluarga ini menjadi percontohan suksesi keluarga kaum muslimin. Mustahil kita akan mendapatkan kesuksesan dalam membina keluarga ketika kita tidak mencontoh keluarga yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dari pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah lahir keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang salihah. Karena semua anak-anak dari Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi, rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu di antara keturunan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita salah menilai kesuksesan dan mengambil metode dalam mendidik anak-anak kita. Kadang kita sebagai orang tua sering mengukur suksesi anak kita itu ketika kita melihat mereka juara olimpiade matematika, juara olimpiade bahasa Inggris, juara olimpiade fisika, atau yang lainnya. Betul, memang tidak salah orang tua patut bangga melihat anaknya juara olimpiade. Tetapi yang salah adalah ketika kemudian kita hanya mengukur kesuksesan dari kacamata materi dan duniawi. Orang Jepang biasa mengatakan mereka orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa membuat planning ke depan hingga 200 tahun lamanya. Tetapi Islam mengajarkan hakikat orang yang cerdas. Bukan hanya sekedar berpikir bagaimana 200 tahun ke depan kita menjadi orang yang paling bahagia. Tetapi Islam mengajarkan kita menjadi orang yang bahagia tidak hanya 200 tahun ke depan, tapi hingga ke akhirat sana. Itu kenapa dalam setiap doa kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahukah kita, saudaraku, sahabat-sahabat Al-Banna TV, Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim adalah Nabi yang sering diceritakan dan dihadirkan dalam kitab suci kita. Karena memang beliau adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Dalam satu kisahnya di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencetak keluarganya sehingga menjadi keluarga yang menjadi panutan untuk kita semua. Maka di antara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah beliau adalah seorang ayah yang selalu berdoa kepada Tuhannya, memohon untuk kebaikannya dan kebaikan anak keturunannya. Apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Allah sebutkan itu di surat Ibrahim ayat 40-41. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat, begitu pula anak keturunanku. Allahu Akbar. Sahabat Al-Banna TV, bagi para ayah dan bunda
yang ada di luar sana. Ayo coba kita melihat, menilik kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Pendidikan seperti apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim memulai membina keluarga, dimulai dari memilih tempat yang baik. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat sebelumnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih tempat tinggal yang berdekatan dengan Masjidil Haram, yang berdekatan dengan Ka'bah al-Musharrafah, yang berdekatan dengan masjid. Karena rumah dan keluarga yang akan mendapatkan kebaikan adalah mereka keluarga yang biasa mendekatkan dirinya ke tempat-tempat yang penuh berkah. Dan tempat yang paling berkah di dunia ini adalah masjid-masjid Allah. Mulailah didik putra-putri kita dari masjid. Ajarkan mereka, jadikan hati mereka, anak-anak kita semua, untuk cinta dengan masjid. Lihat bagaimana orang tua kebanyakan hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita sebagai orang tua telah biasa membawa anak kita dan mengajak anak serta anak kita untuk selalu akrab dengan masjid? Atau justru sebaliknya, bagaimana mungkin akan mendapatkan keturunan yang soleh kalau masjid saja bukan menjadi tempat yang biasa didatangi oleh anak-anak kita, atau kita pun tidak biasa mendatanginya? Setelah itu baru kemudian Ibrahim alaihissalam tak putus-putusnya berdoa, mendoakan anaknya. Bukan hanya berdoa untuk dirinya, tapi doakan untuk anaknya, agar kiranya anaknya ke depan menjadi anak-anak yang terus dekatkan diri kepada Allah, mengerjakan ibadah salat. Kami teringat dengan kisah yang kami alami sendiri di pondok pesantren yang kami kelola. Suatu hari ada salah satu santri yang sulit sekali untuk bangun sholat subuh. Bahkan 1 minggu lamanya dia jarang sekali sholat subuh. Santri ini baru awal-awal tahun datang masuk ke pondok pesantren. Maka kemudian kami tanya, coba tanyakan kepada Ananda, apa yang membuat Ananda malas sholat subuh? Jawabannya sungguh menyentil kita semua, para wali santri atau para orang tua. Apa kata si anak? Kenapa kakak harus susah-susah sholat subuh, ustazah? Kalau papa dan mama di rumah juga tidak sholat. Allahu Akbar. Ayah bunda semua, sahabat Albana TV, dimanapun Anda berada, bayangkan. Kenapa kakak harus lelah-lelah, capek-capek, ngantuk-ngantuk, bangun subuh, sholat di pondok, sementara ayah dan bundanya di rumah tidak sholat? Kami pun memanggil kedua orang tuanya. Orang tua yang cukup mampu dibandingkan wali-wali santri yang lain pada hari itu. Dan kemudian kami ceritakan apa yang kami alami terhadap anaknya di pondok pesantren. Apa jawaban dari kedua orang tuanya? Maafkan kami Ustadz, kami tidak bisa mendidik anak kami, mengajarkan si kakak sholat, makanya kami masukkan ke pondok pesantren agar dia bisa sholat. Kami bukan tidak mau sholat Ustadz, tapi kami tidak tahu bagaimana tata cara mengerjakan sholat. La haula wa la quwata illa billah. Begitu baiknya Allah dengan kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kemudian jarang dari kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang terus mendirikan sholat. Begitu pula anak-anakku. Ya Tuhanku, kabulkanlah doa-doaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua yang mendapatkan karunia yang sangat berharga di akhirat nanti. Innal abda la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqul, sesungguhnya seorang hamba nanti akan diangkat derajatnya di akhirat, di surga, hingga kemudian dia bertanya karena dia kebingungan
tentang alasan apa dan sebab apa derajatnya ditinggikan oleh Allah, sementara amalannya tidak sebanyak derajat yang dia dapatkan. Orang ini kemudian bertanya, Rabbi anna hadza, ya Tuhanku, dari mana derajat tinggi yang aku dapatkan ini? Apa yang dia temukan jawabannya? Maka Rasul mengatakan, bistighfari waladika laka. Kau dapatkan derajatmu yang tinggi ini karena doa-doa anak soleh yang kau tinggalkan ketika wafat dahulu. Allahu Akbar. Saudaraku, inilah pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuahkan generasi-generasi unggulan, manusia-manusia soleh yang tidak hanya mengangkat derajat orang tuanya di dunia, tapi membanggakan orang tuanya di akhirat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.